Husni Sohada, mahasiswa PPG Daljab tahun 2021, Universitas Syekh Kuala Aceh. Berikut video PPL siklus pertama saya dengan RPP model pembelajaran Blended Learning. Selamat menyaksikan, terima kasih. Pembelajaran kali ini menggunakan model pembelajaran blended learning flip Google Classroom. Oleh karena itu, sehari sebelum pembelajaran dimulai, guru sudah men-share bahan ajar serta pembagian kelompok di Google Classroom siswa. Sudah siap semuanya? Sudah standby? Sudah ready? Kalau sudah ready, tolong ketua kelas dipimpin doanya dulu. Yuk silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Naila Rehatul Miski. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga Naila cepat sembuh supaya bisa berkumpul dengan kita. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut hari ini, ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Masih, Miss. Apa tuh? Masuk dan berkembangnya kolonialisme radikalisme. Bagus sekali, itu masuk dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme. Dari negara-negara Eropa ada Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda tadi. Yang mana yang paling lama menjajah Indonesia? Belanda. Berapa lama? 3,5 abad. 3,5 abad. Nah, kira-kira orang Indonesia diam aja selama 3,5 abad itu? Enggak. Ngapain? Memberontak. Ya, memberontak. Coba kita analogikan ke diri Ananda. Kalau Ananda ditindas oleh seseorang atau oleh sekelompok orang, kira-kira diam aja enggak? Enggak, yakin? Berarti enggak sabar semua nih? Iya. Sabar, Miss, tapi kalau ditindas terus harus berontak gitu ya. Gimana berontaknya? Dengan cara perlawanan. Itu juga lah yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia pada masa dia dijajah oleh Belanda. Melakukan perlawanan. Inilah yang akan kita bahas hari ini, yaitu perlawanan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda sebelum abad ke-20. Kenapa, Miss, dibatasi sampai abad ke-20? Lain lagi, apanya yang lain? Perlawanannya atau perjuangannya beda. Maka untuk hari ini kita batasi sampai sebelum abad ke-20. Nah, apa yang bisa kita ambil dari perjuangan mereka? Yaitu kegigihannya. Gimana mereka gigih untuk mengusir para penjajah dari daerahnya. Kegigihan inilah yang harus kita tiru saat ini, ya. Kegigihan untuk mempertahankan Indonesia. Bukan enggak mungkin bangsa lain masih ingin menjajah Indonesia. Merdeka. Oke? Siap ya? Dari pembelajaran hari ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah diharapkan dengan adanya pembelajaran yang akan kita laksanakan, Anda mampu menentukan dan mengidentifikasi ciri khas perlawanan bangsa Indonesia. Kemudian Ananda mampu menganalisis berbagai strategi perlawanan bangsa Indonesia. Kemudian melalui diskusi dan kerja kelompok, Ananda mampu mengolah dan menyajikan informasi mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia pada masa kolonial Belanda. Nah, dari 4 aspek ini, maka yang menjadi kriteria penilaian atau aspek penilaian pada hari ini ada 3. Apa itu? Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Sikap apa yang dinilai, Miss? Nah, ini dia. Ada jujur, tanggung jawab, santun, disiplin, dan sebagainya. Kemudian pengetahuannya gimana? Dengan post test. Nah, dengan soal uraian nanti ada 5 soal.
yang share di GCR Ananda. Kemudian keterampilannya, bagaimana cara Ananda berdiskusi, mengolah informasi dan menyajikan informasi, itu penilaian keterampilan, ya. Dan model pembelajaran kita hari ini adalah namanya itu blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan online. Makanya kemarin sudah share bahan ajar yang Ananda bisa pakai gunakan untuk pelajari yang akan kita bahas hari ini. Paham? Nah, itu dia yang akan kita pelajari hari ini. Untuk materi awal ini, silakan Ananda amati video pembelajaran. Nah, ini dia yang utama. Gimana ciri perjuangan bangsa Indonesia? Ada yang bisa sebelum ditunjuk? Ya, coba Tengku Nabila. Yang pertama itu bersifat kedaerahan. Oke. Tidak terorganisasi. Iya. Dan dilakukan dari suatu kelompok daerah. Terima kasih Nabila ya, bagus ya. Betul? Betul. Ya kan? Kita terpecah belah. Masih. Sedikit aja konflik bisa menimbulkan tawuran. Ya nggak? Artinya apa tuh? Kita masih mudah dipecah belah. Bayangkan kalau kita masih dipecah belah oleh bangsa lain. Ada yang kenal ini? Tahu. Papitan Patimura. Oh, Papitan Patimura. Ada di Uang Seribu. Masih punya anak dari? Ini siapa? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Ada perlawanan Patimura, perang Diponegoro, perang Padri, dan perang Aceh. Ini yang akan Ananda bahas secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah bagi pada GCR-nya kemarin. Silahkan dibentuk kelompoknya dulu, yuk. Kelompok 1 itu ada Dendi, Zahra, kemudian Amira, dan Pagan. Perlawanan ini, ya apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yang pertama kira-kira apa? Hah? Yang pertama dari perlawanan itu apa? Yang perlu kita cari tahu. Sebabnya kenapa bisa terjadi perlawanan tersebut. Yang kedua, tokohnya atau pemimpinnya. Nah, yang ketiga baru jalan perlawanannya atau prokes, waktunya lebih kurang 20 menit. Ya, habis itu baru kita presentasikan. Silakan cari masing-masing dulu, habis itu diskusikan satu kelompoknya, baru dituliskan jawaban yang benar. Kerjasamanya, kemudian keaktifannya, ya, untuk diskusi kali ini. Tokohnya itu hanya tokoh yang berperan perannya apa tuh kayak kolonialnya itu kita juga tokohnya. Kalau dia perlawanan, berarti tokohnya itu lebih ke siapa? Lebih ke dari daerah. Nah, tokoh orang yang melakukan perlawanan. Sekarang kita mulai presentasi ya. Nah, jadi yang dinilai ini adalah bagaimana cara Anda menjelaskan, kemudian memvisualkannya, kemudian respon dari kelompok lain. Nah, jadi silahkan nanti kalau ada yang mau ditanyakan kepada kelompok yang tampil, silahkan ya. Atau mau menanggapi pun dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan jawaban kami yang tertera di LKPD. Dari soal yang tertera di LKPD, mohon disimak. Kalau salah, Oke, silakan. Akhirnya yaitu pada 11 Januari 1833 Belanda diserang oleh kaum Padri dan kaum Adat. Kemudian melakukan strategi penyerangan melawan seluruh rakyat Minangkabau
Pada tahun 1837, kota Bonjol berhasil direbut oleh Tuanku Imam Bonjol, ditipu dan ditangkap. Tuanku Imam Bonjol ditipu dan ditangkap, kemudian diasingkan ke Periangan, Ambon, dan Manado. Keempat akan mempresentasikan diskusi kami. Dan telah berlangsung 5 tahun. Oke. Ada pertanyaan? Benteng Dulsted itu sangat berpengaruh bagi Belanda. Apakah ada alasan khusus kenapa Patimoura sangat diincar oleh para penjajah atau para penyerangan? Kenapa Pattimura itu merupakan target utamanya? Sebab umumnya tadi sudah disampaikan, dan sebab khususnya itu terkait dengan pemasangan patok di makam leluhurnya Pangeran Diponegoro, sehingga ini membuat Pangeran Diponegoro terusik dan melakukan perlawanan, terlebih lagi di mana sebab umumnya itu terkait dengan campur tangan dari Belanda terhadap daerah Pulau Jawa. Ditangkap atau terbunuh? Ditangkap dan diasingkan Ditangkap dan diasingkan kemana? Manado. Ke Manado. Jadi diasingkan, orang-orang itu diasingkan dari daerahnya sendiri. Kita coba tarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyampaikan kesimpulannya? Apa sih kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Suci, apa kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang apa aja tadi? Dari 4 perlawanan itu, Suci melihat bahwa Belanda ini emang menjalankan tugasnya, yaitu dengan melakukan adu domba. Dengan melakukan adu domba. Apa lagi? Ada lagi? Syaira? Dari diskusi tadi kita ketahui bahwa perlawanan Indonesia itu sudah banyak sebelum abad 20, seperti perang Pattimura, perlawanan Diponegoro, terus perlawanan Aceh atau perang Aceh sampai 37 tahun. Oke, bagus sekali ya. Nah, jadi terima kasih, kita close dulu untuk dua teman kita ini yang sudah menarik kesimpulan. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini ternyata selama kita dijajah oleh kolonial Belanda, kita tuh tidak tinggal diam saja. Ada perlawanan yang dilakukan oleh masing-masing daerah. Ada perang Pattimura, kemudian Padri, Aceh, dan Diponegoro. Selebihnya insya Allah minggu depan akan kita bahas. Nah, dari 4 kelompok ini, maka berdasarkan penilaian sudah diambil tadi tentang keaktifannya, bagaimana kerjasamanya, kelompok terbaik jatuh kepada kelompok tiga. Ya, silakan perwakilan kelompok 3. Kamu yang maju lah. Nah, mudah-mudahan ya bisa menjaga. Nah, oke, itu sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, terima kasih atas waktunya. Oke, sebelum ditutup dengan salam, jangan lupa ya kerjakan tugasnya, evaluasinya yang akan di-share di GCR Ananda. Ada 5 soal uraiannya. Miss tunggu sampai jam 5 sore ini. Mudah-mudahan pelajaran hari ini nempel di pikiran Ananda. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.